Tiger, sini. Nggak mau ya dia bilang. Oh sayang. Adanya hewan itu bisa menjadi emotional support. Iya betul. Itu benar, itu kenapa bisa seperti itu sih? Kebanyakan itu mereka bawa kondisi hewannya tuh udah pada sekarat. Hah? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat IndiHome Bandung? Kita ketemu lagi di Ngariung, ngobrol asik bareng Telkom Bandung bersama saya Reza Disasra as your host. Dan topik kita di kali ini, segmen obrolannya ini expert talk karena kita menghadirkan seorang ahli di bidangnya yaitu dokter hewan. Dan bersama saya sudah ada Kang Jami. Halo. Apa kabar Kang Jami? Jadi ini berat ya, ini berat. Segmennya expert talk. Oke. Tapi cute banget topiknya. Soalnya hewan peliharaan. Iya. Hewan peliharaan ini hal yang sangat menarik. Tapi Kang Jami sendiri ini apa kabar sekarang? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa? Paling praktek aja sama itu. Saya kan lumayan aktif ya di Twitter, jadi ya nge-tweet aja. Bikin thread-thread yang memang untuk pecinta hewan. Ya itu, atau betul. kadang dua arah juga kan, banyak yang nanya-nanya juga konsultasi. Kadang tweet war juga. Umur sama apa? Emang ada ini apa pembenci hewan ada? Ada pembenci hewan. Aneh loh itu kalau sampai ada. Pembenci dokter hewan juga. Oh itu masalah personal ya. Tapi berarti kalau ngelihat kesibukan di Twitter atau di sosial media memang jadi media apa ya namanya aksesibel untuk semua orang. Ya. Ngapain buka praktek dong? Ya. Udah nanya aja di Twitter. Terus gratis lagi mereka pada nggak bayar. Enggak dong. Kan Enggak. kalau misalnya ada orang nanya ke Twitter, saya biasanya suruh ke dokter aja. Soalnya kalau misalnya lewat online gitu, nggak bakal tahu dia sakitnya apa gitu. Oh, pemeriksaan tetap harus langsung. Soalnya yang owner lihat itu belum tentu sesuai sama yang dokter periksa. Oh, I see. Misalnya dikiranya cuma flu doang, ternyata ada sakit telinga, ada giginya, ada ininya apa, karang gigi. Nah, itu bisa macam-macam. Jadi konsultasi atau pemeriksaan lewat Twitter itu ya kan beda kacamata dokter sama kacamata owner. Betul. Jadi nggak apa namanya, nggak bener-bener ngasih solusi, tetap harus datang ke prakteknya Kang Jami ini kan. Walaupun kalau misalnya ada yang online, kan ada ya konsul online yang di aplikasi, saya tetap saraninnya sih lebih baik ke dokter hewan terdekat aja, karena misinformasi akan terjadi itu. Oke, jadi kesibukan selain ngeladeni netizen di sosial media, buka praktek juga, ada lagi nggak? Ngurus hewan sendiri mungkin? Oh iya ada kucing 2 di rumah. Beternak tapi beternak. Enggak dong. Pelihara 2 aja udah capek, aduh. Ada loh, dok. Ini awal-awal aja ya, gitu. Belum kita ngobrolin yang serius. Ada orang yang memang memelihara hewan untuk sebuah bisnis, ya kan? Diternakin, karena memang banyak pecinta hewan cari yang lucu-lucu untuk mereka jual ke pasar, ke market itu gitu. Iya betul. Pandangan dokter sendiri, kalau orang ngurus hewan untuk berbisnis gimana? Breeder ya. Breeder. Jadi kalau breeder itu asal breedernya jelas dan perawatannya baik sih harusnya nggak apa-apa. Oh, gitu. Soalnya di sini belum ada regulasi yang jelas nih, gimana batasan breedernya gimana. Soalnya kan orang ada yang breeder kecil-kecilan juga ada. Nah kebanyakan yang breeder kecil-kecilan itu mungkin bisa anak-anaknya, maksudnya kitan atau papisnya itu banyak yang nggak sehat karena mereka itu kadang kebersihan aja nggak diperhatiin. Kan mereka kan yang penting jual. Iya, kan kalau udah ngomongin soal profit kan, kadang gimana caranya profit segede-gede mungkin gitu ya. Betul, malah kesehatannya nggak dijaga. Oke. Jadi, makanya kebanyakan ada kasus tuh abis dari breeder, beli di breeder, malah sakit-sakitan. Itu kayak 80% kali. jadi itu obrolan di muka yang terlalu serius aja gitu. Aku iseng langsung. Apakah aku memelihara kucing? Motivasinya takutnya gitu, memelihara anjing takutnya motivasinya gitu. Iya. Jadi pun motivasinya seperti itu nggak apa-apa, yang penting memang responsible aja ya. Iya, yang penting responsible. Oke, kalau Kang Jami ini sendiri memang dari dulu dari kecil doyan memelihara satwa gitu ya, hewan-hewanan, atau nyemplung aja jadi dokter hewan by accident? Sebenarnya sih
cita-cita ya, jadi Oh. emang pengen jadi dokter hewan. Karena dulu itu sempet suka kan ada ya, kan dulu kan belum ada internet ya. Jadi kayak beli buku hewan-hewan gitu dibeliin Yeah. sama ayah gitu. Atau apa? Dari dinosaurus I sampai see. hewan-hewan yang lain gitu. Terus dari situlah kayak ada tekad kayaknya mesti jadi dokter hewan nih gitu. Ternyata sekolahnya susah. Oh iya. Iya. Wah, pasti dulu ini ya nonton acara TV yang jam 7 malam yang hewan-hewanan itu. Nah iya, Ya kan? Iya betul. Kan dulu tuh gitu ya tontonan anak kecil malam-malam tuh apa dunia satwa ya. Heeh. Planet Animals. Animal Animal Planet ya kan? Itu Ya. kan dari dulu tuh. Iya, sama paling aku nonton hewan-hewanan itu sama Spontan. Oh iya. Yang di-dubbing. Yang di-dubbing ya. Hewan yang di-dubbing. Tapi cute gitu Iya ya. itu lucu sih. Itu sebenarnya meningkatkan kecintaan kita terhadap satwa Betul, kan? betul. Tayangan-tayangan Ah. seperti itu aku masih inget banget. Terus jadi emang udah dari kecil tuh niat banget gitu untuk jadi dokter hewan. Sekolahnya kapan tuh? Sekolahnya itu tahun 2008. 2008. Lulusnya 2014. Berapa tahun anak-anak? Disumpahnya 6 tahun ada ya? 6 tahun. Memang susah ya? Memang susah. susah. Karena kalau ngurus manusia yang sakit, Ah. manusianya sendiri Bisa bisa ngomong gitu jelas. Ini hewan nggak Ini kita mesti cari tahu sakitnya apa, tanya-tanya ke klien gitu. kan nggak mungkin meng sakit kerasanya apa meng kan nggak mungkin ya. Iya. Susah ya. Itu trikinya. Atau apa yang jadi selama proses belajar untuk lulus sebagai dokter hewan, apa memang yang sangat tricky? Yang sangat tricky sih kalau menurut saya sendiri ini ya, pas belajar anatomi. Oh. Itu kan hafalannya kita kan gak cuma satu spesies. Iya, banyak banget Iya, hewan. waktu itu pas sekolah itu belajar kuda, belajar belajar domba, ya, kambing. Pokoknya ruminansia lah yang lambungnya ada 4 itu. Terus dan sayangnya pas waktu itu belum ada komparasinya ke kucing sama anjing. Preparatnya nggak ada gitu. Maksudnya yang Kemiripan atau bukan, yang kita periksa itu pas anatomi nggak ada. Soalnya kalau pakai preparat tuh apa ya namanya? alat contoh lah ya. Apa contohnya. namanya model apa Nah, ya? model, Ya, betul. model. Nah, kalau misalnya pakai kucing dan anjing itu kan kalau pakai formalin pasti bau karena dia karnivora. Makanya prefer ke hewan herbivora atau ruminansia yang tadi yang saya bilang. Nah, itu masing-masing tuh ada khasnya dan itu kan mesti diapalin satu-satu. Diapalin. Beda kalau manusia kan manusia satu sama manusia dua nggak kayak. Iya. Ya sama lah ini ya. spesiesnya beda-beda dan kalau emang agak susah tuh di itu di anatomi. Agak kurang. Iya, beda-beda Ah, gitu. ah. Kemarin belajar kodok nih udah belajar kucing nih. Besoknya belajar apa? Belajar Iya. apa? Bener-bener itu trikinya ya karena Dan banyak juga spesiesnya. nanti kalau misalnya pas udah kerja kan saya sekarang kan mendalaminya kucing dan anjing, nah itu belajar lagi. Oh. Belajar lagi sendiri gitu. Soalnya kan pas kemarin nggak yang utuh diajarin semuanya gitu. Oh, jadi selama sekolah tuh ininya doang apa highlight nggak mendalami banget? Yang enggak. Oh, jadi kalau udah disumpah nih jadi dokter, Ah. ingin spesialis anjing, baru mendalami lagi. Iya. Oh gitu. Gitu. Cewek-cewek ini banyak spesialis buaya. Udah hafal betul seluk-beluk buaya ya kan? Entah anatomi, entah ini cara komunikasinya tuh ya kan? Aduh, aku ngintip dulu pertanyaannya ya. Tadi terlalu tenggelam obrolannya sama kepikiran sekolah dokter hewan, tapi kayaknya udah terlambat ya. Terus kalau itu kan kesulitan atau tantangan tersendiri di saat sekolah. Kalau udah praktek nih, pas prakteknya udah jadi dokter, kesulitan yang Kang Jami temukan apa aja? Paling sih ini ya, kesadaran owner aja terhadap hewan peliharaannya. Karena kebanyakan itu mereka bawa kondisi hewannya tuh udah pada sekarat. Hah? Iya, kayak lebih dari 50% lah. Karena mereka itu mikirnya kalau misalnya cuman bersin-bersin aja di awal itu nggak perlu dibawa. Maksudnya kalau gejalanya ringan ya. Makanya kebanyakan yang datang udah sekarat, kita
mau berbuat apa gitu. Bisa apa gitu. Ini terlambat. Iya. Sudah terlambat, keburu telat gitu kan. Apalagi kalau jarang vaksin rutin. Nah, itu penting karena ada beberapa kasus penyakit virus itu mematikan. Ada yang tiba-tiba mati juga bisa. Oh, itu ya. Jadi kadang kalau kita melihat hewan mati, selalu berpikiran karena memang lifespan-nya segitu gitu kan. Nggak panjang gitu. Padahal bisa jadi virus mematikan dan lain-lain itu ya. Pencegahannya nggak dilakukan. Karena lifespan kucing itu bisa sampai 20-an tahun. Sebenarnya. Kalau di steril, divaksin rutin ya. Anjing aja bisa, kalau anjing sih belasan sih. Jarang yang nyampe 20 tahun. Itu. Dan kadang emang ya mereka kan lucu ya. Kadang nggak tega aja pun ya mati gitu. Hewan tetap aja ada ikatan emosi Iya kan? gitu ya. Betul. Sama hewan peliharaan. Di sini ada yang pernah hewan peliharaannya meninggal atau mati? Mati. Ada ikan koki. Lupa nguras akuarium, tapi kalau ikan nggak dibawa ke dokter hewan ikan. Dibawa juga ada. Makanya Serius? dokter hewan tuh macem-macem. Ada yang mendalami ikan juga ada, kucing anjing atau hewan yang lainnya juga ada. Baru tahu loh aku ternyata ya ada gitu Iya. yang bawa lohan gitu ya ke dokter. Ikan koi ada. Ikan koi dibawa ke dokter. Nah itu ternyata real ya, saking cintanya sama hewan. Duh aku cemburu kadang sama hewan yang dicintai gitu. Ada yang sayang loh hewan juga. Masa kamu enggak? Aduh. Terus gimana sih cara sebenarnya memelihara hewan yang baik dan benar selain tadi vaksinasi yang rutin sebagai owner kan masalah Kang Jami sendiri tadi ya ownernya bermasalah sama ownernya yang kurang aware akan iya, betul. memelihara hewan yang baik. Nah terus kalau dari Kang Jami sendiri buat kita mungkin yang mau memelihara atau yang sudah memelihara, sebenarnya cara yang baik itu seperti apa? Kalau misalnya cara memelihara hewan itu sebenarnya ikutin prinsip kesejahteraan hewan aja gitu. Nah, baru denger kan lo kesejahteraan hewan? Atau animal welfare gitu. Nah, animal welfare. Nah itu prinsipnya itu ada 5 ya. Ini ada 5 saya jelasin ya. Yang pertama bebas dari rasa lapar dan haus ya. Berarti kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar. Makanya lapar itu maksudnya gimana? Kasih makanan yang sesuai sama spesiesnya. Misalnya kalau kucing ya kasih cat food ya. Kalau anjing kasih dog food. Atau misalnya pelihara yang lain kasih sesuai spesiesnya. Lalu kalau haus berarti harus dikasih air minumnya itu kalau kita sebutnya ad libitum itu nggak terbatas. Nggak terbatas. Jadi ya dikasih terus airnya. Nggak boleh sampai habis gitu ya? Iya, pokoknya harus tersedia terus. Terus yang selanjutnya bebas dari rasa sakit atau penyakit ya. Sakit atau penyakit berarti kalau misalnya sakit dibawa ke dokter hewan, jangan sakit didiamin dulu gitu kan, kasihan. Iya. Cuman kita kadang gak bisa tahu kalau dia lagi kesakitan selain luka yang nampak mungkin ya? Bisa kalau misalnya kurang nafsu makan aja. Nah, itu udah langsung. Simptom ya itu tuh ya. Atau tiba-tiba ada bersin, ada batuk, tiba-tiba muntah. Pupnya mencret juga bisa. Muntah. Gatal-gatal. Gue semalam habis dari mana lo gitu. Habis party ya. Ayo muntah-muntah lo. Ayo kondean kucingnya kasihan anjingnya. Terus yang selanjutnya bebas dari ketidaknyamanan. Mereka bisa mengekspresikan kalau sakit mungkin tadi ada simptomnya. Ketidaknyamanan? Ketidaknyamanan tuh maksudnya kita harus siapkan lingkungan yang nyaman gitu. Sebagai provider kita harus menyediakan kandang, tempat beristirahatnya yang baik. Yang bersih, misalnya ada tempat tidurnya, dan itu harus nyaman mungkin karena kalau misalnya mereka nggak nyaman, mereka akan stres. Stres itu pintu gerbang penyakit. Iya, kortisol naik ya dong. Nah iya. Hewan juga ada kortisol ya? Ada lah. Ada loh. Hey, tuh. Jadi hewan juga bisa stres ya, ada kortisolnya. Dan dari stres itu naik langsung banyak penyakit. Gampang apalagi kalau di lingkungan itu kan banyak virus, bakteri. Jadi karena kalau stres ini mudah hinggap gitu mudah terkena. Kayak kita aja kan COVID itu kan nggak bisa kalau misalnya kita mesti happy segala macam gitu kan. Kalau kita stres imun drop gampang kena penyakit. Terus yang selanjutnya bebas dari rasa takut. Oke. Nah tadi kan berhubungan sama ketidaknyamanan itu juga karena kalau takut ini kadang
kita mikirnya oh mereka kaget nih sama sesuatu lucu. Nah itu nggak bisa kayak gitu. Jadi jangan, itu berarti apa namanya ya, kekerasan terhadap hewan. Betul, ya? Ngaget-ngaget. Kalau sampai dia lompat gitu atau hissing gitu, berarti kita emang melakukan sesuatu yang bikin dia takut. Terancam. Okay. Makanya lebih baik nggak usah ada yang kayak gitu. Terus yang terakhir bebas untuk mengekspresikan diri ya. Jadi hewan pun butuh self expression. Betul. Through art or something. Jadi dia harus mengekspresikan diri sewajarnya sebagai hewan. Ini lucu ya. Nah ini boleh baru, ini menjadi sebuah kegemasan yang jadi konten baru boleh karena dia sedang mengekspresikan diri gitu ya. Dan juga kalau bisa ya kita nggak memanusiakan hewan ya. Maksudnya kan suka ada tuh yang suka pakein baju. Oh itu tuh tidak disarankan. Pakein aksesoris. Yeah. Nah itu kadang kita mikirnya oh itu dia diem aja nggak apa-apa. Padahal bisa jadi dia stres. Karena udah ada risetnya kalau misalnya itu ya bikin stres. Kalau misalnya dipakein baju, dipakein aksesoris atau ikat leher yang berlebihan. Nah, ikat leher pun ada beberapa kasus dia alergi. Alergi pokoknya kenapa nggak boleh? Kenapa mesti naked? Maksudnya benar-benar nggak pakai apa-apa karena untuk menghindari stres, alergi. Kalau rasa tidak nyaman rasa tidak nyaman itu. Makanya itu segitu animal welfare yang harus kita ketahui nih. Iya betul. Dan juga ya itu tadi kalau misalnya yang paling saya iniin sih ya memanusiakan hewan itu masih sering. Itu ya kalau mungkin basic needs-nya mudah terpenuhi ya, maksudnya makanan hewan peliharaan sudah ada di mana-mana gitu ya, itu jadi produk yang umum juga. Terus kandang-kandang ya kan, terus kita juga udah aware nyiapin kandang tempatnya, cuman itu ya yang kadang kita nggak kalau hewan itu bisa jadi ngerasa nggak nyaman dan mempengaruhi kesehatannya gitu. Soalnya lambat laun lama-lama nanti bisa sakit. Kan kita kan paling males ya kalau udah sakit bawa ke dokter kan, apalagi keluar biaya lagi. Makanya lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Daripada hewannya dibajuin, lo aja baju tuh bisa masuk angin. Kan suka ada ya. Ya maksudnya di rumah santai-santai gitu kan kita ya main-main sama hewan gitu kan. Nah itu cara untuk mengurus atau menjadi pet owner yang baik. Betul. Nah sekarang kalau hewan yang memang sulit, kita untuk memenuhi kayak tadi animal welfare-nya gitu, memang sulit gitu. Hewan apa nih yang sebaiknya jangan dipelihara untuk pemula? Ini sih yang tricky banget. Yang tricky banget ini pasti udah kontroversial ya. Pemeliharaan satwa liar atau hewan eksotik ya. Emang nggak boleh kan itu? Selain kucing dan anjing itu saya sarankan sih gak usah dipelihara, meskipun hamster, kelinci atau kura-kura. Gitu ya. Karena kenapa mesti kucing dan anjing? Karena mereka itu kan udah terdomestikasi ribuan tahun ya. Maksudnya sudah bagian dari hidup manusia itu udah lama banget. Sedangkan kalau hewan selain itu kucing dan anjing itu baru-baru ini juga, dan itu belum masuk ke bagian domesticated animal juga. Karena mereka masih dalam proses. Nah, proses itu kan butuh waktu yang lama. Apalagi satwa liar yang benar-benar misalnya emang dia tinggal di hutan, ada yang kan suka ada perburuan ilegal kan, yang suka jual di pasar burung atau apa. Nah, itu kita pelihara. Nah itu bisa juga membahayakan kita owner sendiri ya kan. Nggak dengar kemarin gosip-gosip kelelawar 3 tahun kita ya kan, maksudnya gara-gara hewan liar kan belum benar-benar familiar sama habitat kita manusia urban di kota. Kita nggak tahu benar-benar mereka steril atau baik untuk kita kan. Dan juga kalau misalnya kucing dan anjing itu kan kita udah tahu penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Sudah ada penelitiannya, udah ada obatnya juga. Kayak misalnya rabies kan kita udah ada vaksin rabies, baik untuk hewannya untuk kitanya juga. Nah, dan juga tapi kalau misalnya satwa liar ini kita nggak tahu karena mereka itu ragam ya. Beragam. Buktinya COVID-19 kan dari kelawar atau dari pangolin waktu itu. Itu udah disebut matakna
Ya. Makanya kalau bisa sih jangan deh terus pelihara, apalagi bawa. pelihara monyet kan, Buaya, kan sering banget tuh yang bener-bener influencer monyet. yang pelihara monyet. Iya. Nah itu Jack Sparrow Anda pelihara monyet. Kakak tua ya kan. karena nanti kalau misalnya ada penyakit baru lagi, ya kita repot lagi. Ini bisa. COVID-19 aja udah Iya. banyak banget korbannya. Mau lay off lagi. Iya. Jangan lah ya. Makanya lebih baik pelihara ya kucing dan anjing Yang aja. udah di domestikasi yang udah ratusan jelas ribuan tahun dan gitu penelitiannya dan obatnya udah jelas kalau ada penyakit zoonosisnya. Nah, kita move on ke pertanyaan selanjutnya yang tadi dari hewan yang tersulit atau tidak disarankan untuk dipelihara. Nah, yang aku rasakan ya di usia yang matang dan mapan ini itu kan lonely ya. Kadang adanya hewan itu bisa menjadi emotional support. Iya betul. Itu benar, itu kenapa bisa seperti itu sih? Sebenarnya sih ini ranahnya psikologi ya. Bener. Cuma ini saya pernah discuss aja sama teman saya yang psikolog. Nah itu emang bener banget. Kalau melihara hewan itu bisa ngurangin stres. Dan juga melatih owner untuk memiliki empati. Ya. Karena kan kita kalau misalnya kucingnya kenapa kan kita lebih care gitu ya. Terus juga dan bisa untuk meningkatkan kualitas hidup karena kita rutin nih ngurusin kucing atau Kita anjing punya di rumah. responsibility. Kayak misalnya ngasih makan, ada kegiatan lah. Ah. Karena kan dengan adanya kegiatan itu akan meminimalisi stres. Betul. Terus juga kalau misalnya pada anak ya, anak itu bisa membantu perkembangan sosial. Ya, misalnya anak Karena kecil. berinteraksi. Betul, karena berinteraksi dan juga mempunyai rasa tanggung jawab. Tapi kan kalau anak itu kan masih belum stabil ya, jadi lebih baik sambil didampingi sama orang dewasa. Itu. Dan juga untuk lansia, nah ini juga ada studinya itu mempertahankan kualitas hidup lansia juga. Jadi kan lansia tuh lebih lonely daripada kita kan, karena Iya, anaknya semakin tua tuh kita semakin iya, lonely. anaknya kan udah pada kemana gitu ya. Pokoknya dia itu bisa ngurangin rasa kesepian dan juga dia itu bisa mengurangi resiko timbulnya penyakit mental. Karena kan emang ngurusin kucing, ngobrol sama kucing atau sama anjingnya gitu. Kita ya ada companion itu ya. Betul, ada merasa ditemani gitu ya. Tapi tetap juga kalau lansia tetap harus didampingi juga sih, karena kan kadang Keterbatasan gerak atau makanya rapuh gitu ya. harus dipantau sama orang dewasa. Itu. Dan juga ini ada yang menarik, waktu itu saya ngobrol juga kan sama teman saya itu, dia bilang pernah kliennya dia pengen bunuh diri, jadi Suicidal gitu ya. jadi dia tuh udah pengen niat bunuh diri, terus tiba-tiba kucingnya nyamperin dia. Terus gak jadi bunuh diri abis itu. Karena dia menemukan arti dalam hidup kucing. Enggak, jadi dia tuh ngerasa si kucingnya tuh ngerti gitu, kayak ngelarang dia buat Jangan ngelakuin hal itu. Aku tahu kepedihanmu. Iya, Tapi aku lebih pedih kalau kamu pergi, kata kucingnya gitu. Makanya- Padahal kucingnya cuma makan, woi, makan. Bisa jadi kayak gitu mungkin ya. Ya, tapi kan udah terbukti kayak gitu, makanya bagus lah ininya pengaruhnya kalau misalnya punya hewan Peliharaan. peliharaan untuk emotional support gitu. Wah, setuju banget tuh kayaknya memang. Karena kita juga suka gemes ya ngelihat banyak yang diromantisasi gitu hewan peliharaan lewat film. Hollywood Airbud yang kayak gitu kan menggemaskan ya. Iya, jadi iya. sahabat manusia banget gitu. Betul. Terus apalagi coba film yang punya hewan Hachiko diangkat dari kisah nyata bahkan ya itu. Iya, Jenis anjingnya itu Akita itu ya. Akita Inu. Kan banyak banget gitu. Jadi kita kayaknya butuh deh hewan peliharaan. Iya, Marley and Me juga kan ada. Oh yang iya betul tuh, banyak tuh. Film-film aja itu menyarankan kita memelihara kucing sama anjing aja. Betul. Kalau sekalinya melihara dinosaurus, lihat Jurassic Park. Kacau tuh. Nah, ini di sini kita ingin nyobain nih menginvite narasumber selanjutnya. Anak bulu. Oh iya. Koceng oren bukan nih? Kita akan coba bermain dengan kucing ya. Kan kayak tadi gesturnya kucing itu bisa meningkatkan empati kita juga ya sebagai owner. Kita bisa berusaha mengerti
maunya peliharaan kita ini gitu. Betul. Sampai tadi bisa mencegah ownernya untuk berlaku sesuatu yang mencelakakan diri gitu ya. Nah, kita lihat nih, kucing yang ada di sini kucing oren. Aku suka banget gitu scroll di sosial media kegemasan kucing-kucing. Tapi sebenarnya aku lebih dog person sih. Kalau boleh jujur, anjing lebih bisa diajak berolahraga gitu ya. Oh iya. Tapi kucing juga gemes nih, lihat mukanya nih. Lihat nih mukanya nih. Siapa ini namanya? Ini punya siapa? Enggak, ini nama kucingnya? Nggak tahu di sini Anabul. Anabul, anak-anak bulu. Oh. Hai, kucing. Guys, boleh sini onset? Sini masuk. Ayo lo, ini punya siapa ini? Ini siapa nih namanya? Oh. Kucing. Namanya siapa? Tiger. Oh, Tiger. Wih. Tiger. Lompat, ayo lo, lompat lo. Tiger. Hantam kameranya Tiger, hantam. Iya. Susah. Bisa nggak? Dia ini nggak? Oh iya sayang. Meng. Kalau sini coba aku pangku atau mau sama? Coba yang salah dulu. Tiger. Sini. Nggak mau ya dia bilang. Oh sayang. Ganteng. Ini cowok cewek. Oh ganteng. Kan namanya juga Tiger ya Om ya. Aja Tiger Wati. Tiger Wati. Ini Kalau sekarang cewek namanya Tuti. Tuti Fruity. Ini aku takut salah. Itu bisa jadi dia mengekspresikan tidak nyaman. Betul. Bisa jadi ini kita baru aja ngebahas soal animal welfare ya kan. Ada kucing juga bisa ngerasakan tidak nyaman atau grogi di depan kamera kan. Apalagi kan nih orangnya Stage fright banyak dia. ya, orangnya Iya. banyak. Jadi Ini siapa dia masih strangers? stres gitu. Gitu. Tapi kalau dari cara bermain dengan hewan peliharaan mungkin yang ada di sini kucing, cara memegang apa itu juga penting kan? Iya betul. Karena kalau misalnya kita main asal pegang, nanti keselamatan kita dari cakaran atau gigitannya dia itu bisa ini. Kita juga yang terdampak. Dan juga kucingnya itu bisa trauma. Jadi gak mau lagi digendong sama kita. Misalnya kayak gitu. Ternyata hewan pun bisa PTSD gitu ya, bisa trauma gitu. Bisa dong. Apalagi kitanya seenaknya gitu ke mereka gitu. Iya, aku pernah ngeliat gitu di sekitaran rumahku ada anjing yang memang takut sama manusia. Nah, Karena memang mungkin pernah dilempar iya. atau pernah ya diusir dari halamannya dengan cara yang tidak baik. berperi kehewanan gitu ya. Betul. Ya, jadi penakut. Kan beda kalau yang sering sayang sama manusia gitu, ada kita nyamperin. Iya. Nyaman gitu ya. Oh, bisa trauma juga ya hewan-hewan. Parahnya kalau kita sebagai owner memperlakukan hewan peliharaan kita tidak baik, dia trauma sama kita, putus hubungan dong. Ya, maksudnya putus hubungannya gimana dulu? Ownernya keterlaluan nggak ininya? Ya maksudnya Melakukan- jadinya nggak ini aja nggak harmonis ya antara hewan Iya, sama owner. bisa tuh. juga. jadi ya. Apalagi kalau misalnya kita maksain kehendak kita gitu. Misalnya harus ini, padahal hewannya nggak mau. Ya dia bakal ada kesalnya juga sama kita. Meskipun kita tetap pelihara, ya dia nggak akan bisa deket sama kita gitu. Iya, jadi dia cuman ya udah gue yang penting lo kasih makan doang. Betul, Jadi kayak gitu ya. ha-ha. Nggak bonding lagi, nggak bonding Iya, banget gitu ya. betul. Nah, Makanya itu. kita perlakuan ke hewannya juga mesti diperhatikan. Nah ini kita lagi berusaha untuk Bisa nggak nih? main sama Tiger, tapi kita ngelihat Tigernya sedang tidak nyaman. Kakak ownernya kan ya? Kenapa? Kakak ownernya kan? Kakak, ya berarti mungkin sama kakak aja Iya. di sini. Teteh duduk di sini aja coba. Nah, Ada sih iya. tuh entah lampu. Kayaknya nggak Nah, agak susah sih kalau misalnya nggak Tuh. kooperatif ya. karena memang dia lampu dia langsung nyari yang sudut-sudut gelap ya, ini salah satu contoh mungkin dia tidak merasa nyaman ya. Iya, pasti dia pengen ngumpat. Nah itu dia meong-meong juga. Sebenarnya sih mungkin saya jelasin aja ya dasar-dasarnya gimana. Soalnya kalau misalnya kita paksa,
Iya, jangan. Nih, bisa nggak nih? Tuh. dia Berarti udah- kita kalau kita paksa berarti kita tidak mencontohkan animal Iya, welfare yang heeh. tadi. Ya. Oke, Anabul. Saya sih ngelihatnya udah gak nyaman dia. Iya, nggak nyaman nih. Pasti. Dingin mungkin? Harus dingin malah. Harus dingin ya? Long hair. Betul dok, harus dingin yang long hair. Sebenarnya sih itu masing-masing ya nyamannya gimana. Duh, ini tapi dia sini nyamperin nyari-nyari apa? Udah biarin aja ya. Biar dia aja yang kenalan ke kita gitu. Biar dia yang mulai. Itu dia ada di belakang kita nih. Atau dia lapar? Jadi sebenarnya mungkin yang baik itu cara mengelus atau cara kita bermain dengan hewan peliharaan kita. Ini seperti di sidang tetenya. Salah kamu. Kamu salah ngelus-ngelusnya. Paling sih cara mengelusnya itu kita kenalan dulu ya. Meskipun kita udah punya, tetap aja kita kenalan dulu. Karena kita kayak permission ke dianya juga. Mau nggak? Asking for your consent gitu ya. Consent. Makanya kita bisa menjulurkan tangan, terus jemari kita deketin aja ke hidungnya. Kalau dia Kalau dia nyamperin, cium-cium, nyamperin. it's berarti a yes, it's a gitu yes. ya. Kalau dari dia kita nyamperin aja dia udah kayak gitu, berarti ya udah nggak mau dia. Buaya loh. Bisa jadi kayak gitu berarti. Iya. Konsen penting ya. Konsen itu hewan penting. peliharaan pun. Jadi kita julurkan tangan dulu, pelan-pelan dikit. Kalau dia yes ya udah. gitu, Iya. aman. Oke, boleh dipangku gitu ya. Paling kalau hewan peliharaan maksimal gitu kita interaksi paling Hug aja ya, peluk aja gitu ya. Iya. Gak boleh dikerol-kerol, kan suka ada yang kegemesan tuh dok. Kadang ada juga yang dia nggak mau dipeluk. Kayak kucing saya itu dia nggak mau dipeluk. Tipikal yang cukup dielus aja. Dia elus aja. Nanti kalau misalnya dia pengen nyamperin ya nyamperin sendiri gitu. terus kan saking gemesnya ada Kita tuh yang sampai Nah, teteh suka gitu nggak? Nah itu nggak bisa. Itu. saking gemesnya Begitu suka ya? Tuh, nggak bisa loh. Mungkin Nggak boleh. mungkin sama tetehnya dia nyaman kan. Ini kan kelihatannya kan dia nggak Bonding kalau sama tetehnya. Dan kita juga sebenarnya jangan terlalu berlebihan juga meluk-meluknya Meluk-meluknya. gitu. Karena mereka bisa aja nggak nyaman pada nanti akhirnya. dicakar ya. Iya. Oke, oh itu banget ya insight-nya untuk pemelihara yang sekarang sudah punya hewan peliharaan, kucing atau anjing yang disarankan, di luar itu tidak disarankan. Terus juga yang mau berencana punya hewan peliharaan, tadi ya diingat kembali animal welfare itu penting. Betul. Oke, dan ini mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan terakhir ya dok ya dari episode kali ini, mitos tentang hewan. Wah ini banyak nih. Nah ini mitos tentang hewan yang sebenarnya itu mitos, tapi masyarakat menganggap ini sebagai fakta apa aja tuh dok? Yang pertama tempe sebagai obat mencret. Hah? Nah, pasti pernah dengerin nggak sih? Itu mitos. Nah iya, itu hoax ya. Jadi Hoax. sebenarnya emang ada penelitian makan tempe itu tapi di bayi atau balita gitu. Pokoknya yang udah empasi kalau nggak salah. Ada campurannya dengan tempe dikasih pas merekanya lagi ada diare, nah itu bisa membentuk pupnya gitu. Itu untuk bayi. Untuk bayi Manusia, manusia. iya. Nah, masalahnya di hewan itu belum ada penelitiannya. Dan memang ada beberapa kasus dikasih tempe jadi membaik ya. Tapi kan kita nggak tahu itu mencretnya karena apa. Karena mencret macam-macam, bisa karena virus, bakteri, parasit kayak misalnya protozoa atau cacing. Kalau misalnya kita cuman dengan Asumsi doang. asumsi doang terus berharap itu akan sembuh ya nggak bisa. Lebih baik dibawa ke dokter sakitnya apa dan itu supaya tepat pengobatannya. Tuh, tempe sebagai obat mencret adalah hoax ya. Ya, Kalau mau ngasih tempe sekalian sama timbelnya daging ayam. Iya, mending buat ownernya Lalapnya aja. buat ownernya aja. Jangan lupa sambelnya dadakan. Iya. Terus mitos apa lagi nih yang Terus harus selanjutnya, kita ini? Kunyit untuk mengobati sakit kulit. Buat manusia iya. Nah, Kadang kan banyaknya kan lulur kunyit atau apa gitu nah buat iya. hewan. Kunyit itu emang kalau misalnya dilihat di jurnal ya dia emang bisa buat antibakterial bahkan sampai antiparasit ya. Tapi pernah juga kolega saya dia ada penelitiannya melakukan sayatan pada kulit kucing ya. Padahal tipis saja sayatannya. Diolesin kunyit nggak sembuh sama sekali.
Makanya itu berarti Tidak terbukti kebenarannya. dan saya pernah terima pasien dia udah ada kulitnya bolong di leher, terus diolesin sama kunyit oleh ownernya, nggak sembuh. No, berarti bukan Nah. jawaban dari kulit hewan kamu ya. Iya, pokoknya sakit kulit mau dia gejalanya kayak ada berkerak, ada luka ya, itu lebih baik dibawa ke dokter. Paling benar ya, jangan pakai kunyit doang. Ada lagi mungkin mitos yang harus kita ini Iya, masih ada berapa lagi? banyak banget nih kayaknya. Deh, selanjutnya pelihara kucing bisa mudah terkena toksoplasma. Nah, ini tuh yang gangguan pada apa? Jadi dia tuh kalau di manusia kena toksoplasma tuh bisa keguguran. Kandungan kan rahim. Kan. Kalau misalnya yang perempuan bisa kena keguguran, kalau misalnya yang laki-laki bisa infertil. Jadi kayak mandul. mandul. Nah, ini benar atau Nah, ini sebenarnya malahan kasus toksoplasma yang diderita manusia itu kebanyakan dari konsumsi bahan-bahan mentah, kayak misalnya sayur lalapan, kan tuh suka mentah-mentah tuh. Oh iya, Atau misalnya jajan pasar yang nggak dibersihin dengan baik, atau daging-daging itu juga bisa membawa toksoplasma kalau misalnya nggak dimasak dengan benar. Soalnya kalau yang langsung dari kucing itu sedikit ya, cuma emang ada risikonya. Makanya kalau misalnya punya kucing dan emang aware, maka bawa ke dokter, minta untuk dites kit toksoplasma. Jadi biar tahu nih dia kucingnya pernah kena tokso apa enggak. Karena kalau misalnya lagi relapse itu bisa nyebarin lagi. Relapse itu maksudnya kambuh gitu. kambuh jadi bisa menularkan ke kucing Iya, lain. makanya sebenarnya penting sih kalau misalnya mau ya lebih baik seperti itu. Tapi kalau misalnya seenggaknya sih jaga kondisi rumahnya dengan bersih ya. Bersih, Itu bisa steril. mengurangi resiko penularan toksoplasma. Tapi itu fakta tadi yang ternyata terjadinya seringnya dari apa makanan-makanan yang mentah, di sayur-sayur yang nggak dicuci. Jadi kita makan salad atau yang mentah-mentah itu tuh make sure udah dicuci bersih gitu ya? Iya, ya lebih baik matang sih. Oh gitu. Ya memang gitu sih. Aku juga sering ketemu cewek milihnya cowok mateng sih. Hari gini nemenin dari nol katanya. Ada lagi mitos selanjutnya kak? Mitos selanjutnya ini steril menyalahkan kodrat atau dosa. Steril. Oh menyalahkan kodrat atau dosa. Ya, jadi Oh ya, kadang kan kita nggak mau anjing kita stres karena nggak kawin misalnya gitu. ya kan mikirnya mereka itu emang harus kawin gitu. Kalau misalnya kita steril kan nggak bisa kawin, kasihan. Kitanya yang dosa. Padahal yang dosa nanti kalau misalnya mereka beranak pinak, nanti anaknya terlantar kita buang-buangin ke pasar, itu siapa Penuh yang di berdosa? panti asuhan kan. Atau kena penyakit reproduksi kayak misalnya sakit pipis bisa karena itu, atau infeksi rahim juga bisa karena nggak disteril. Nah itu lebih susah lagi, yang ada kan nyiksa mereka, makanya lebih baik disteril. Steril. Karena nggak apa-apa ya mereka di steril tuh. Iya. Secara apa namanya? Secara ya udah ada penelitiannya Dan juga ada ya Buya Yahya ya yang Ustadz ya pernah bilang emang lebih baik disteril, karena kalau misalnya dibiarin aja ya mau gimana kita ngurusnya, karena mereka itu dalam setahun bisa berapa kali ngelahirin, kawin. bisa 10 lebih kali. 10 kali kawin, men, catering 10 kali setahun. Beda ya, Bisa kucing nggak resepsi ya kalau kawin ya. kawinnya 10 kali terus jadinya bisa 6 kali 5 kali kalau misalnya beranak terus. Iya kan. Kasian. Kucing sekali beranak 6, 8 Iya, gitu kan. Ngeri makanya banget. lebih baik di steril ya. Ada lagi dong mungkin mitos yang harus kita angkat supaya lebih aware Masih nih ada para lagi, pet masih owner. ada, masih Ini ada. masih banyak nih listnya. Banyak ya? 100 ada. 2 lagi sih. 2 lagi boleh kita habiskan. Yang selanjutnya itu vaksin hanya untuk hewan ras aja gitu. Hewan yang elegan, yang Maksudnya ras turunannya masih terjaga gitu Iya, ya. padahal enggak. Semua. Kalau harus. misalnya pelihara kucing kampung ya udah mesti divaksin juga. Karena kalau misalnya kita nggak kayak gitu ya penyebaran penyakitnya akan lebih mudah. Makanya tadi yang tadi saya bilang ada penyakit yang bisa dicegah lewat vaksin atau dikurangi Vaksinasi. resikonya. Itu jadi tidak memandang ras, Ya betul. Ya. Terus ras apa? Ya pokoknya Jangan semua rasis hewan yang
Anda pelihara wajib divaksinasi. Iya betul, kucing anjing ya. Karena mau kucing kampung juga bisa berpenyakit, imunnya sama gitu, bisa Betul, rapuh. Betul. Jadi yang terakhir itu makanan manusia itu bisa diberikan ke hewan. Nah ini nih aku dulu dok, ini dosa aku maafkan dok. Aku dulu pernah melihara anjing dok ya. Terus kan kita manusia kadang di dapur gitu masak tuh kan kadang berlebih gitu. Nah iya, kan. dikasih ke dia. Dikasih ke anjing ya, dia makan gitu meskipun dia butuhnya mungkin protein ya. Jadi aku ngasih aja makanan ya makanan manusia gitu ke dia. Kadang aku ngasih makan dia juga nih ya kuah bakso pakai nasi dok. Aduh ya. Tapi dia makan. Kan aku nggak paham dok, aku nggak paham. Yang penting dia survive. Ini salah banget berarti ya. Iya salah. Pemenuhan nutrisinya itu nggak baik ya. Jadi tadi pemberian Makanan manusia itu nggak bisa ya. Kecuali kalau misalnya ada daging mau direbus atau kukus sampai matang baru kasih nggak apa-apa. beres makan daging ayam nih, tulangnya dikasih ke anjing boleh? Jangan tulang. Tuh. Nanti keselak. Anjing pun nggak boleh? Jangan juga. Kalau mau kasih tulang sapi yang gede. Oh iya, pernah tuh aku sengaja ngerebus. Ini pernah. Padahal dia lagi nggak ulang tahun, tapi istimewa aku rebusin tuh tulang sapi yang banyak, aku kasih, ya kan? Tapi tetap pakai nasi. Kebanyakan pakai nasi. Makanya lebih baik kasih cat food atau dog food karena di sana itu pemenuhan nutrisinya sudah baik di sana. Nah ini aku jadi lebih aware kan. Kadang kita kan gitu untuk penghematan dalam rangka atau dia sayang gitu mubazir nih bahan makanan kebuang. Jangan. Sampai akhirnya anjingku yang keberapa gitu ya. Aku udah lebih aware akan dog food, lebih afford dog food sih ya. Yang kayak cornet gitu kan. Iya. Wih, masih baby kan. Masih baby, aku kasih berapa sendok dia seneng banget, kayak nutrisinya sehat. Udah gede kan butuh makannya lebih banyak. Campur nasi. Tetap aja ya. Salah ya? Iya. Nah, itu tidak soalnya memenuhi itu animal welfare. Selain nasi juga kan ada yang berbumbu itu juga nggak bisa. Soalnya bisa bikin sakit pipis. Makanan manusia kan kita bumbunya rempah iya, apa itu gitu ya. bisa bikin sakit pipis aja. Itu tuh ya mitos-mitos yang sudah dibantah oleh dokter atau oleh Kang Jami ya supaya kita sebagai pet owner tidak melakukan kesalahan-kesalahan seperti aku dahulu. Iya. Ya. Nasi nanti obesitas, kegemukan repot lagi. Repot, harus gym membership ya. Kepada anjing-anjingku terdahulu maafkan aku ya. Oke, terima kasih banyak insight-nya. Mungkin ini terakhir nih insight yang ingin disampaikan kepada pet owner atau calon pet owner baik tentang animal welfare atau hal-hal lainnya yang terkait hewan peliharaan nih biar kita lebih bertanggung jawab dan pun benefitnya kita rasakan sebagai pet owner selain emotional support dan lain-lain mungkin ya. Paling sih hal yang penting dilakukan sebelum memutuskan untuk memelihara hewan ya. Yang penting itu mau dan bertanggung jawab terus juga memperhatikan di lingkungannya itu ada dokter hewan apa enggak. Karena itu penting. Iya. Karena itu jawaban dari keresahan yang nanti akan muncul. Iya, karena pasti hewan kamu akan sakit, no matter what, ya. It's inevitable. Terus juga pelihara sampai akhir hayat, karena kalau misalnya dirawat dengan baik bisa sampai belasan tahun itu. Kucing, hewannya. anjing. Dan juga kalau misalnya pelihara satu ya satu aja, nggak usah nambah-nambahin nyampe 30, 40 itu. Selain kasihan hewannya, kasihan ownernya juga itu bisa. Kan ada namanya hoarding namanya. Yang jadi ngumpul-ngumpulin. Kayak misalnya dia ada kucing di jalan, kasihan ambil. Tapi dia nggak memperhatikan animal welfare-nya tadi. Siapa tahu diambil sama dia ya malah jadi lebih kasihan. Nah, kucingnya. iya betul. Karena sebenarnya, hey man, this is my life. Iya. Aku tuh memang traveler, aku bener. Aku ini dia rumahin ya kan. Bisa jadi itu. Dirumahin terus ada kucing-kucing lainnya atau ada anjing kan itu kan bikin stres. Stres harus apa namanya? Gampang sakit-sakitan. Iya, ada status dan hierarki ya kan. Alpanya gitu. Padahal kan dia sengaja dia sendiri tuh anak senja banget ya kan. Traveling, gua nggak mau tergabung dalam kelompok sosial itu. Gitu kan. Makanya kalau udah dia stray itu ya lebih baik kita selain ngasih makan kita suka ada street feeding ya. Di steril juga. Kalau misalnya emang ada kemampuan lebih baik di steril karena untuk mencegah overpopulasi tadi. Karena kalau misalnya sudah banyak kucing dan anjing jalanan itu akan repot.
bisa gampang nularin penyakit. Apalagi kalau misalnya di Bandung ini belum bebas rabies ya, nanti bisa ketularan rabies. Ingat. Makanya kalau misalnya nanti di Ada anjing, di area kucing di jalan. area rumahnya ada dokter hewan yang gratisin vaksin rabies, ikut. Bawa ikut. tuh, ikut. Soalnya program vaksin rabies itu tiap tahun ada kalau kita. Ada ternyata dokter hewan vaksin rabies gratis itu dikasih bubur kacang hijau sama telur Oh, nggak enggak. pulang ya? Enak banget dong. Itu posyandu ya? Itu posyandu. Terus juga paling itu tadi satwa liar itu tidak untuk dipelihara, Sekali tidak lagi. untuk dipelihara ya. Makanya kebanyakan itu yang pelihara monyet itu sampai sekarang tuh jadi endangered loh, yang monyet ekor panjang itu Jadi langka, jadi langka. hampir punah tuh, bahaya. Makanya gara-gara kebanyakan demand orang pelihara monyet, dan juga kalau misalnya sudah dewasa itu pasti monyetnya dilepas. Itu udah ada beberapa kasus di mana Monyetnya mati? Karena nggak survive? monyetnya udah ada di lingkungan rumah. Jadi nggak bisa hidup di habitat aslinya karena terbiasa. Enggak, karena mereka nggak kuat pelihara. Karena monyet itu kalau misalnya sudah dewasa itu akan agresif, apalagi dia nggak disteril ya. Yeah. Itu bisa galak. Kebaikan mereka yang pelihara itu akhirnya dilepas Di lingkungan komplek. Makanya pelihara itu kalau yang ngelihat ini ya dan pelihara monyet lebih baik serahkan ke BKSDA setempat ya. Jadi kayak badan konservasi gitu, jadi biar bisa dibalikin ke habitatnya. Mungkin di training dulu ya, dia Iya. adaptasi lagi untuk dia bisa survive di hewan Iya. di alam liar. Jadi ini mungkin udah berarti itu aja dok. Terakhir, jangan dulu. memelihara hewan liar. Paling sih, nah itu ini ya untuk kucing dan anjing. Biasanya saya kasih poin-poin terpenting kalau misalnya pelihara. Itu harus divaksin rutin, disteril, obat cacing dan obat kutu itu juga harus rutin. Nah itu biasanya kalau udah ikutin kayak gitu sih bakal jarang sakit. Tuh ya, selain animal welfare kita juga harus care sama kesehatannya itu. Soalnya kalau misalnya dilengkapi itu semua yang tadi poin-poin yang saya sebutkan, nanti Sejahtera tuh sejahtera dan kitanya juga nggak akan keluar duit buat ke dokter. Karena kan kebanyakan vet itu masih layanannya nggak gratis ya, apalagi kan puskeswan pun terbatas. Aku baru dengar. Ada. Aku baru dengar. Ada dong. Ada. Pusat kesehatan hewan. Ada dong. Ngantri anjing-anjing gitu. Iya. Cuma kalau di sana itu obatnya terbatas dan juga penanganannya juga nggak maksimal. Karena rumah sakit hewan yang pemerintah pun juga setahu saya sih belum ada yang sampai ngegratisin banget ya. Kayak BPJS-nya orang hewan. makanya Dipanggil gitu antri. Blacky. Bandung Wetan. makanya saya tekankan lagi ya. Kalau pelihara hewan itu kebutuhan tersier ya. Ya. Kalau nggak perlu nggak usah pelihara, ngapain? Kitanya dulu yang. Lengkapi kebutuhan kita, baru kalau misalnya siap baru pelihara hewan. Nah kalau memang butuh emotional support, cannot afford hewan, cari temen yang baik. Ya atau ke psikolog aja. Itu berarti jangan dijadikan ini adalah solusi satu-satunya Iya. untuk kelonelian kamu. Iya. Ya. Karena kalau nggak terawat kitanya yang dosa ya. Dosa kita udah cari-cari sama yang lonely aja kan biar nyambung. Betul. Saling mengisi. Itulah namanya jodoh. Makasih banyak dokter, Iya. insight-nya luar biasa. Ini udah ya, berarti udah tersampaikan semuanya. Sudah. Keren banget. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Teman-teman sobat IndiHome yang ingin nih dapat insight-insight menarik soal hewan gitu, as a pet owner gitu, pengen dapat insight-insight dari dokter, bisa akses kemana nih? Paling sih saya aktifnya di Twitter ya, bisa @djamtjoek. Kelihatan nggak? Ayo lo. DJAMTJOEK. Jamcuk ya. Jamcuk. Bukan yang itu ya. Bukan. Biar aja editornya capek nih ngedit. Instagram pun juga sama. Instagram sama. Cuman akan lebih berbagi insight itu Di mostly Twitter. di Twitter. Oke. Dan juga kalau misalnya kalau misalnya mau diperiksa langsung bisa ke akun Instagram klinik saya di @petcare by MJR, atau kalau misalnya cari di Dr. Jamis Petcare aja. Nah, itu
Itu googling di situ daerah mana kliniknya dok? Alamatnya? Daerah Panghegar di belakang Pasar Gede Bage. Nah jadi buat sobat IndiHome kan yang di Bandung nih mostly gitu Nah. daerah sana ada dokter hewan kayak tadi dokter Jami bilang, oh berarti boleh nih memelihara hewan Nah, karena iya. ada dokter hewan sekitar. Betul. Penting banget itu. Penting. Wah terima kasih banyak dok Ya, sama-sama atas ya. insight-insightnya luar biasa Ah. sekali. Aku menjadi paham sekarang untuk menjadi pemilik hewan peliharaan yang baik seperti apa. Maafkan kesalahan-kesalahanku yang dahulu hewan-hewan peliharaanku ya. Mudah-mudahan aku karena belum teredukasi. Betul. Ya inilah fungsinya ngariung di sini. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kekurangan dok. Ya. Terima kasih atas insight dan waktunya Sobat IndiHome. Jangan lupa untuk di komen, like, subscribe, share nih. Apalagi misalnya teman kamu yang memang memelihara hewan tapi masih pika sebelen, harus nonton episode ini ya. Harus nonton dan nantikan juga episode-episode obrolan seru lainnya pastinya di Ngariung. Ngobrol asik bareng Telkom Bandung. Saya Reza Disastra. Saya Dokter Jami. Kita pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.